Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan ya, ini adalah VGA MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio yang tampak mewah. VGA RTX 4000 series ini konon katanya banyak sekali dinanti oleh pengguna PC desktop kelas menengah. Karena memang selain untuk saat ini dia adalah VGA RTX 4000 series dengan harga yang jauh lebih murah, dia juga punya keunggulan lain di sisi efisiensi power, performa yang tinggi untuk gaming, serta juga bisa diandelin untuk produktivitas dan AI atau machine learning yang melimpah. So, jujur kita sendiri juga penasaran banget dengan performa dari Nvidia GeForce MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio ini yang memang bener-bener kelihatan gagah. Jadi sepertinya nggak usah lagi berlama-lama, tontonin videonya sambil senderan atau merebah, dan buat kalian yang belum subscribe dulu, dan semoga hidup kalian semua menjadi berkah. Buat kalian tahu, kehadiran GeForce RTX 4060 dan 4060 Ti terkonfirmasi secara resmi oleh Nvidia dengan sama sekali nggak digembar-gemborin dengan ngadain event spesial serta pengumuman yang gimana-gimana. Seperti layaknya diluncurkannya RTX 4070, 4080 atau RTX 4000 lain sebelumnya. Mereka cuma sebar press release, bikin pengumuman di websitenya, sebar berita gitu aja dan udah. Walaupun memang hal itu masih terlihat berjalan dengan cukup baik, karena beritanya pun sudah nyebar kemana-mana. Kita sendiri nerima unit VGA ini baru 2 harian aja, dan kita kerjakan sebisa dan semaksimal mungkin karena memang video ini harus segera rilis pada tanggal rilis resminya dari Nvidia. Nah, unit yang kita terima ini adalah RTX 4060 Ti dari brand MSI. Untuk RTX 4060 Ti sendiri, dia bakalan ada 2 varian unit. Ada yang varian VRAM 8GB seperti unit yang kita terima ini, kemudian ada lagi varian yang satunya yang punya VRAM 16GB. Dengan spesifikasi dasar yang akan sama dengan yang 8GB. Sampai video ini dibuat, saya juga belum tahu apakah untuk MSI Gaming X Trio ini bakalan tersedia juga varian yang 16GB-nya. VGA RTX 4060 Ti ini punya spesifikasi dasar seperti ini. Dia punya VRAM 8GB dan 16GB dengan masih GDDR6 bukan yang GDDR6X. Kemudian interface memori yang dipakai adalah 128 bit. CUDA core-nya sendiri adalah 4352, kemudian maksimum boost clock-nya mencapai 2,54 GHz dan base clock-nya adalah 2,31 GHz. Dan kalau mau kita coba bandingin dengan pendahulunya seperti RTX 3060 Ti dan RTX 2060, RTX 4060 Ti tentu aja punya banyak sekali perbedaan yang cukup signifikan. Mulai dari jumlah shader, Articore, semua lebih baik di RTX 4060 Ti. Belum lagi penyebutan teknologi DLSS 3 yang memang jadi salah satu hal yang paling diunggulkan oleh Nvidia untuk VGA RTX 4000 seriesnya. Hal yang tentu saja juga sangat menggoda adalah konsumsi daya atau TGP-nya. Terlihat RTX 4060 Ti jauh lebih efisien dan irit daya dibandingin dengan RTX 3060 Ti dan bahkan RTX 2060 Super. RTX 4060 Ti punya TGP sebesar 160 Watt, sedangkan RTX 3060 Ti itu TGP-nya sebesar 200 Watt. Dan RTX 2060 Super itu TGP-nya adalah sebesar 175 Watt. Hal ini mungkin adalah salah satu perubahan yang sangat signifikan yang didengar oleh Nvidia. Karena memang pada RTX 4000 yang sebelumnya urusan TGP ini menjadi diskusi yang hangat. Karena RTX 4070, RTX 4080, dan RTX 4090 itu punya TGP yang terbilang tinggi. Padahal kalau kita mau lihat secara performa, TGP yang tinggi itu terhitung wajar sekali karena performa yang ditawarin juga sangat-sangat kenceng dan tinggi banget. Oke, kembali ke unit VGA MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio-nya. Di paket yang kita terima ini terlihat untuk urusan packaging, MSI memang nggak pernah sama sekali ngecewain. Dusnya terlihat oke, premium, dan benar-benar ngasih kesan yang sangar. Di dalamnya saat kita buka ada manual book, kemudian kita dikasih sebuah VGA holder seperti ini. Kemudian inilah dia penampakan dari VGA MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio-nya. Untuk ukurannya sendiri, VGA ini punya ukuran 338 mm x 141 mm dan tebelnya itu 52 mm. Jadi pastiin casing PC kalian muat untuk pakai VGA ini. Karena memang sebagaimana VGA RTX 4000 lainnya, ukuran panjangnya itu lebih panjang daripada RTX 3000 series. Di PC kita sendiri VGA ini masuk dengan sempurna dan casing yang kita pakai adalah Fractal Torrent Compact yang memang punya ukuran ATX dan sisi dalamnya itu lumayan lega.
Kemudian secara build quality kita bisa lihat nuansa khas desain MSI Gaming X-Tria itu sangat terlihat pada VGA ini. Kemudian bagian mekanisme pendinginnya sendiri, MSI kasih nama Frozen 3 Thermal Design. Ada 3 buah fan yang MSI kasih nama Torque Fan 5.0, di mana desainnya ini dibuat sedemikian rupa untuk menghasilkan udara hingga 23% lebih banyak dari fan biasanya. Selain itu desainnya ini diklaim akan mengurangi noise yang dikeluarin saat fan-nya berputar kenceng. Lantas pada bagian heat copper-nya dibuat dari bahan berlapis nikel yang bisa menghantarkan panas lebih cepat ke sisi heat pipe-nya dengan lebih merata dan cepat. Dengan demikian, panas yang dikeluarkan akan bisa dikeluarkan dengan lebih cepat dan maksimal. Pada bagian belakangnya terlihat backplate dengan logo MSI disertai tulisan GeForce RTX. Kemudian di sisi yang sama terlihat pula ada bagian backplate yang berlobang dan memperlihatkan dengan jelas bagian pendinginnya. Selain memberikan kesan yang unik, hal ini juga untuk mempermudah pendingin VGA-nya ngeluarin panas ke sisi belakang VGA-nya ini. Lantas di bagian sisi atas bisa kita lihat ada logo MSI dan tulisan GeForce RTX pula. Logo MSI-nya sendiri nanti akan ngeluarin nyala-nyala RGB saat PC dinyalain. Dan nggak cuma itu, di bagian tengah pun akan ada 3 buah strip seperti desain sisik naga yang juga akan ngeluarin nyala-nyala RGB yang senada dan berkesinambungan dengan bagian logonya. Nyala-nyala RGB-nya sendiri bisa kita rubah dengan software MSI Center dari MSI-nya sendiri. Kemudian untuk bagian outputnya VGA ini terhitung standar VGA kekinian lah ya. Ada 1 buah port HDMI dan 3 buah DisplayPort. Kemudian di sisi sampingnya bisa kita lihat kalau VGA ini cuma butuh 1x8 power pin konektor saja untuk nyalainnya. Ini juga disebabkan karena TGP-nya terhitung irit dengan 160 Watt dan PSU minimal yang diminta adalah cuma 550 Watt aja. Kemudian selanjutnya fitur utama yang jadi nilai jual RTX 4060 Ti dan 4060 adalah DLSS 3 dan juga power efisiensinya. Dalam gaming experience-nya sendiri saat fitur DLSS 3 dinyalain bahkan saat RTX on, FPS yang didapat itu akan naik hingga 30 hingga 50%-an. Selain itu, teknologi ini juga dibarengin dengan opsi VRAM yang lumayan yakni 8 dan 16 GB, yang mana ini juga jadi angin segar buat kita yang sering pakai PC untuk aktivitas produktivitas dengan machine learning, AI dengan Stable Diffusion dan sejenisnya. Dalam pengujiannya nanti akan kita tunjukin hasil image yang kita buat dengan Stable Diffusion juga. Oke, sekarang kita ke pengujiannya. Kita nggak sempat melakukan pengujian yang kompleks dan rumit memang karena keterbatasan waktu juga. Di sini kita juga punya compare data dengan RTX 3060 Ti yang pernah kita coba di studio kita. Dengan 3D Mark Timespy, RTX 4060 Ti mendapatkan grafik skor sebesar 13543, sedangkan pada RTX 3060 Ti mendapatkan grafik skor sebesar 12152. Lantas dengan 3D Mark Timespy Extreme, RTX 4060 Ti mendapatkan grafik skor sebesar 6211. Dan untuk RTX 3060 Ti sendiri mendapatkan grafik skor sebesar 5297. Kemudian dengan 3D Mark Firestrike di sini terlihat RTX 4060 Ti mendapatkan skor sebesar 35668, sedangkan RTX 3060 Ti-nya mendapatkan skor sebesar 14341. Lanjut dengan 3D Mark Firestrike Extreme, RTX 4060 Ti mendapatkan grafik skor sebesar 16404, sedangkan RTX 3060 Ti mendapatkan grafik skor sebesar 14331. Kemudian dengan 3D Mark Port Royal didapatkan grafik skor sebesar 8055 untuk RTX 4060 Ti, sedangkan RTX 3060 Ti mendapatkan grafik skor sebesar 7088. Kemudian kita juga tes dengan Blender Benchmark. Hasilnya RTX 4060 Ti mendapatkan benchmark skor sebesar 4398,93. Dan kalau mau kita lihat perbandingannya dengan RTX 3060 Ti, di sini benchmark skor yang didapat adalah 3034,28. Kemudian di sini kita juga tes dengan Furmax selama 10 menitan untuk nge-push GPU load-nya hingga 100%. Terlihat dengan jelas saat VGA-nya full load, yang mengagumkan adalah suhu dari VGA-nya tetap adem banget dan terjaga di maksimal 58 derajat Celcius aja. Kemudian terlihat pula kalau GPU powernya itu berjalan di kisaran 158 Watt. Hal ini hampir sejalan dengan klaim dari Nvidia yang menjelaskan TGP dari VGA ini adalah 160 Watt. Selanjutnya kita langsung ke pengujian gamenya. Di sini kita uji game-gamenya dengan setting di 2560x1440p. Kita nggak tunjukin pengujian di 1080p karena keterbatasan waktu pengujian kita. Jadinya kita ambil sampel di 2560x1440p karena kita anggap untuk sekarang main di resolusi ini adalah yang paling optimal untuk RTX 4060 Ti. Walaupun memang untuk di-push lagi ke 4K sebenarnya juga masih sangat bisa.
Pertama dengan game Plague Tale Requiem, setting rata kanan DLSS off, didapatkan FPS sebesar 40 fps. Kemudian untuk tetap mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik, kita coba set di DLSS Quality. Hasilnya FPS-nya cukup stabil dan oke banget di kisaran 65 fps. Lantas selanjutnya saat DLSS kita set di performance, FPS-nya itu melonjak menjadi 78 fps. Selanjutnya pada game Cyberpunk 2077. Pertama kita set rata kanan, RTX on, DLSS off. Di sini terlihat game berjalan dengan FPS di kisaran 31 fps. Kemudian saat kita ubah settingnya dengan RTX on, DLSS quality, FPS yang dapat melonjak menjadi 53 fps. Lantas untuk meningkatkan performanya kita setting dengan RTX on, DLSS performance. FPS yang didapat naik cukup signifikan dengan mendapatkan 63 fps. Mantap banget. Selanjutnya kita coba di game God of War for PC. Dengan setting DLSS off, di sini FPS yang didapat memang sudah cukup tinggi dengan mendapatkan FPS sebesar 73 fps. Lantas saat game kita set dengan DLSS quality, FPS naik menjadi 82 fps. Dan saat kita rubah lagi settingannya ke DLSS performance, terlihat FPS melonjak drastis dengan FPS sebesar 93 fps. Lanjut ke game Hogwarts Legacy. Dengan setting RTX on, DLSS off, didapatkan FPS sebesar 42 fps. Kemudian saat setting kita rubah ke DLSS quality, didapatkan FPS yang stabil di kisaran 52 fps. Lantas saat setting kita rubah lagi ke DLSS performance, FPS yang dapat menjadi naik di kisaran 78 fps. Jos banget. Terlihat dengan jelas untuk pengujian gamenya, teknologi DLSS 3-nya benar-benar memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Kita bisa memilih mau menggunakan setting yang mana. Bila ingin FPS kenceng dengan grafis yang tetap bagus dan kualitas tinggi, maka DLSS Quality adalah pilihannya. Tapi bila kalian lebih ingin performa FPS-nya menjadi lebih banter, maka DLSS Performance adalah pilihan yang tepat. Atau bila kalian ingin mencoba opsi yang lebih seimbang, sebenarnya kalian masih diberi pilihan lagi untuk men-set grafiknya ke DLSS Balance. Kita bisa pilih mana yang menurut kita lebih nyaman, dan ingat, kita tes semua gamenya di resolusi 2560x1440p. Dari pengujian gamenya juga bisa kita lihat bagaimana suhu dari VGA ini itu benar-benar adem banget untuk segelas VGA RTX 4000 series. Bagaimana enggak? Dalam kondisi VGA di-push banget, suhunya masih ketahan di kisaran 57 derajat Celcius aja. Mentok-mentoknya itu cuma di 61 derajat Celcius. Dan itu pun nggak terlalu lama, nanti turun lagi di bawah 60 derajat Celcius. Ini beneran VGA idaman banget buat kalian yang lebih nyaman dan tenang pakai PC dengan suhu yang stabil dan adem. Seperti saya. Hehe. Lantas di sini kita juga coba gunakan VGA ini untuk ngerender image dengan Stable Diffusion. Kita merender sebuah image dengan ROM yang cukup kompleks dan kita coba lakukan upscaling hingga ke resolusi 4K. Proses ini kita bikin image dari 0 sampai selesai itu makan waktu sebesar kurang lebih sekitar 15 menitan lah ya. Ya lumayan cepet lah karena kita pakai yang varian 8GB, jadi proses upscalingnya itu nggak bisa yang otomatis. Jadi kita harus naikin scalingnya dan kualitas gambarnya itu step by step seperti ini. Kita masukin dulu ke image to image, terus kita upscaling 2 kali, lantas kita naikin lagi scaling dan detailingnya dengan bantuan control net dan script. Hasilnya seperti yang kalian lihat sekarang. Gimana? Gimana? Pengen nggak bikin gambar ginian? Hehe. Terakhir kita ulas harganya. Nvidia ngasih perkiraan harga untuk RTX 4060 itu start dari harga 5 jutaan. Sedangkan untuk RTX 4060 Ti-nya sendiri start di kisaran 7 jutaan untuk yang varian 8GB. Sedangkan untuk yang 16GB itu start di harga 9 jutaan. Kita tunggu saja berapa harganya saat rilis resminya nanti.
Kesimpulannya, menurut saya RTX 4060 Ti ini cukup menggoda atau boleh saya bilang sangat menggoda banget untuk pengguna PC kelas menengah utamanya. Dengan budget segituan, kita bisa dapat sebuah VGA RTX 4000 series dengan arsitektur terbaru ada low flash. Teknologi DLSS 3 terbaru yang juga sudah dioptimasi untuk AI dan machine learning, ditambah dengan kemampuan gaming yang mumpuni disertai dengan efisiensi power yang idaman banget. Pokoknya ini benar-benar salah satu VGA yang wajib kalian masukin wishlist kalian, utamanya yang mau rakit PC dengan budget di kisaran mungkin 14 atau 17 jutaan mungkin masih masuk banget. So, demikianlah review VGA Nvidia GeForce MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio kali ini. Mohon maaf apabila dalam reviewnya masih ada kekurangan di sana-sini karena memang keterbatasan waktu kita. Semoga review ini bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.